Demikianlah yang telah kudengar. Suatu ketika Sang Buddha Sakyamuni Tathagata berada di Gunung Potalaka, di istana berhiasan beragam permata, kediaman Bodhisattva Avalokiteswara. Beliau duduk bersila di atas mahkota kebesaran singgasana berhiasan beragam batu permata. Ratusan kibaran bendera warna-warni yang sangat berharga terpasang menghiasi sekelilingnya. Saat itu Sang Tathagata di atas mahkota singgasananya bermaksud memberi ajaran dharma tentang mantra yang tak terlupakan. Beliau dikelilingi oleh tak terhingga baiknya Bodhisattva Mahasatwa. Mereka adalah Bodhisattva Dharani Raja, Bodhisattva Ratna Raja, Bodhisattva Basaja Raja, Bodhisattva Basaja Samudgata, Bodhisattva Avalokiteswara, Bodhisattva Mahastama Prapta, Bodhisattva Avatamsaka, Bodhisattva Mahavyuha, Bodhisattva Ratna Garba, Bodhisattva Sri Garba, Bodhisattva Wajra Garba, Bodhisattva Akasa Garba, Bodhisattva Maitreya, Bodhisattva Samanta Badra, Bodhisattva Manjusri, dan Bodhisattva Mahasatwa yang lainnya. Semuanya adalah para pangeran agung Dharma yang telah diabhiseka. Sang Buddha juga dikelilingi oleh tak terhingga banyaknya arahat yang telah mencapai ke 10 tingkatan arahat dipimpin oleh Arya Mahakasyapa. Beliau juga ditemani oleh tak terhingga banyaknya para dewa surga Brahma dipimpin oleh Brahma Sinza. Beliau juga ditemani oleh tak terhingga banyaknya para dewa surga Kamaloka dipimpin oleh Dewa Gopaka. Beliau juga ditemani oleh tak terhingga banyaknya para dewa surga Chaturu Maharaja Loka dipimpin oleh Dewa Dhritarashtra. Beliau juga ditemani oleh tak terhingga baiknya para dewa, naga, yaksa, Gandharwa, Asura, Garuda, Kimnara, Mahoraga, manusia, dan yang bukan manusia, dipimpin oleh Maharaja Naga Agung nan mulianya surgawi. Beliau juga ditemani oleh tak terhingga baiknya para dewi dari surga Kamaloka, dipimpin oleh Dewi Mata Kesucian. Beliau juga ditemani oleh tak terhingga baiknya para dewa surga Sunyata, dewa sungai dan lautan, dewa sumber mata air, dewa danau, dewa obat-obatan, dewa hutan, dewa tempat kediaman, dewa api, dewa bumi, dewa angin, dewa tanah, dewa pegunungan, dewa batu-batuan, dewa istana, dan para dewa yang lainnya. Semuanya datang dan berkumpul bersama dalam persamuan agung ini. Pada saat itu dalam persamuan agung, Bodhisattva Avalokiteswara secara diam-diam memancarkan cahaya agungnya, sehingga seluruh dunia di 10 penjuru bersamaan dengan Trisahasa Mahasasa Lokadatu ini semuanya bersinar berkilau keemasan. Istana-istana surgawi, istana-istana para naga, dan istana-istana para dewata semua bergetar. Sungai-sungai, lautan, gunung-gunung cincin besi Cakrawada Parwata, gunung-gunung Sumeru, gunung-gunung bumi, dan gunung-gunung kegelapan juga ikut bergetar. Cahaya berbagai matahari, berbagai bulan, berbagai mutiara, api, dan perbintangan semuanya menjadi lenyap. Menyadari kejadian yang sangat langka ini, Bodhisattva Dharani Raja menjadi sangat tertegun bercampur kagum, sehingga beliau bangkit dari tempat duduknya, bersingkap ajali, dan bertanya kepada Sang Buddha dengan lantunan syairnya. Siapakah yang telah mencapai kebebasan sempurna saat ini, menunjukkan kekuatan suci nan langka? Tak terhingga dunia tanah suci Buddha semua bergetar, demikian pula dengan istana-istana para naga dan dewata. Saat ini semua persamuan ikut bertanya, tak tahu siapakah yang memiliki kekuatan ini? Apakah beliau Sang Buddha, Sang Bodhisattva, atau Arya Arahat, atau Dewa Brahma, Dewa Mara, para dewa surgawi, ataukah Dewa Sakra Sang Raja Langit? Kami mohon kepada Sang Bagawa, welas asihnya, untuk memberitahu kami asal dari kekuatan suci nan agung ini. Sang Buddha kemudian berkata kepada Bodhisattva Dharani Raja, orang budiman, engkau semua seharusnya tahu bahwa di persamuan ini ada seorang Bodhisattva Mahasatwa yang bernama Avalokiteswara, makhluk agung yang tak ada batasnya. Beliau telah mencapai tingkatan welas asih dan kasih sayang yang agung dan sempurna sejak dulu. Tak terhitung banyaknya kalpa-kalpa sebelumnya, dan telah sebelumnya mencapai ajaran tak terbatas dari pintu-pintu Dharma berdasarkan kemantraan. Untuk memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada semua makhluk, beliau memancarkan kekuatan sinar agungnya. Setelah Sang Buddha selesai berkata demikian, Bodhisattva Avalokiteswara bangkit dari tempat duduknya, merapikan jubahnya, dan bersikap anjali kepada Sang Buddha sambil berkata, Sang Bagawa, saya memiliki sebuah mantra yang berasal dari darani kasih sayang dari hati suci yang maha agung
dan ingin segera memberitahukannya. Untuk memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada semua makhluk, untuk menyembuhkan semua penyakit, untuk memberikan usia yang panjang, untuk menggapai kekayaan, untuk menghapuskan semua karma buruk dan dosa-dosa berat, untuk menghindari bahaya dan malapetaka, untuk menghasilkan pahala dari ajaran Dharma, untuk menyempurnakan akar kebajikan dan kemuliaan, untuk melenyapkan rasa takut, untuk mencapai semua keinginan yang baik. Sang Bagawa, mohon berikan welas asih Anda, izinkan saya untuk berucap. Sang Buddha berkata, orang budiman, engkau memiliki welas asih dan kasih sayang yang sempurna. Untuk memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada semua makhluk, engkau ingin mengulas mantra yang agung ini. Saat ini adalah waktu yang tepat. Silakan membabarkannya. Tathagata sangat berbahagia dan menyetujuinya. Demikian pula dengan semua para Buddha. Bodhisattva Avalokitesvara kemudian berkata kepada Sang Buddha, Sang Bagawa, saya ingat ketika dulu, sejak tak terbayangnya jutaan kalpa-kalpa yang lampau, seorang Buddha yang bernama Raja Ribuan Sinar tak berkeming Tathagata telah muncul di dunia. Berkat welas asih dan kesadaran agungnya terhadap saya dan seluruh makhluk, Sang Buddha, Tathagata mengucapkan mantra yang sangat luas, sempurna dan tak terbatas. Mantra Mahakaruna ini kemudian mengusap kepalaku dengan tangan emasnya dan berkata, orang budiman, engkau harus selalu ingat mantra agung ini agar dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan sempurna kepada semua makhluk pada zaman kejahatan masa mendatang. Saat itu saya masih berada pada tingkatan bumi pertama. Setelah mendengar mantra tersebut, saya melampaui tingkatan bumi ke-8. Saya sangat berbahagia, kemudian saya bertekad, jika saya dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan kepada seluruh makhluk di masa mendatang, biarlah saya mendapatkan 1000 tangan dan 1000 mata di badanku. Setelah mengucapkan tekadku, saya mendapatkan sepenuhnya 1000 tangan dan 1000 mata di tubuhku. Kemudian dataran di dunia 10 penjuru bergetar secara 6 cara. Ribuan para Buddha dari 10 penjuru memancarkan sinarnya ke tubuhku dan menyinari dunia-dunia tak terbatas dari 10 penjuru. Sejak itu, dari para Buddha dan persamuan agungnya, saya selalu mendengar, menerima, dan mengingat selalu mantra agung ini, dan kegembiraan selalu terulang kembali dari hati yang paling dalam, membuatku sangat bahagia, sehingga saya bisa melampaui tak terhitung jutaan kalpa rantai kelahiran dan kematian. Sejak itu pula saya selalu mengingat dan melafalnya, dan tidak pernah melupakannya. Karena selalu mengingatnya, saya selalu terlahirkan secara spontan dari bunga-bunga teratai suci di hadapan para Buddha, dan tidak pernah terlahir sekalipun dari kandungan. Jika ada para biksu, biksuni, upasaka, upasika, para remaja suci yang ingin melafal dan mengingat mantra ini, pertama-tama harus membangkitkan hati suci, bodhicitta yang berdasarkan kasih sayang agung, dan kemudian mengikuti saya melafalkan tekad-tekad bodhisattva ini, paramita. Namo Mahakarunikaya Avalokitesvaraya, semoga dengan cepat saya mengetahui semua ajaran Dharma. Namo Mahakarunikaya Avalokitesvaraya, semoga dengan cepat saya memperoleh mata kebijaksanaan. Namo Mahakarunikaya Avalokitesvaraya, semoga dengan cepat saya dapat menyeberangkan semua makhluk ke pantai seberang, membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Namo Mahakarunikaya Avalokitesvaraya, semoga dengan cepat saya memperoleh berbagai kebijakan untuk menyadarkan beragam makhluk. Namo Mahakarunikaya Avalokitesvaraya, semoga dengan cepat saya berada dalam perahu perasnya kebijaksanaan agung. Namo Mahakarunikaya Avalokitesvaraya, semoga dengan cepat saya menyeberangi lautan kesengsaraan. Namo Mahakarunikaya Avalokitesvaraya, semoga dengan cepat saya mencapai sila, sawadhi dan prasnya. Namo Mahakarunikaya Avalokitesvaraya, semoga dengan cepat saya mencapai puncak nirwana. Namo Mahakarunikaya Avalokitesvaraya, semoga dengan cepat saya berada dalam kediaman tanpa perbuatan. Namo Mahakarunikaya Avalokitesvaraya, semoga dengan cepat saya bersatu dengan tubuh agung Dharma, Dharmakaya. Jika saya tiba di gunung pedang dan golok, amarah dan peperangan, dengan sendirinya gunung pedang dan golok tersebut pecah dan hancur. Jika saya tiba di minyak mendidih, bencana dan malapetaka, dengan sendirinya minyak mendidih tersebut kering. Jika saya tiba di neraka, dengan sendirinya neraka tersebut lenyap. Jika saya tiba di alam preta, makhluk halus kelaparan, dengan sendirinya mereka menjadi kenyang. Jika saya tiba di negeri Asura, makhluk besar setengah dewa suka berperang, dengan sendirinya pikiran jahat mereka padam. Jika saya tiba di dunia binatang, dengan sendirinya mereka menyadari kebijaksanaan agung.
Setelah mengucapkan tekad murni tersebut, sebutkan namaku dengan keyakinan dan hati yang murni. Juga sebutkan nama guruku, Buddha Amitabha Tathagata, juga dengan keyakinan dan hati yang murni. Kemudian lafalkan mantra ini 5 kali atau lebih seharinya untuk melenyapkan dosa-dosa berat dari proses kelahiran dan kematian yang terkumpul sejak ratusan, ribuan, jutaan kalpa-kalpa yang lampau. Bodhisattva Avalokitesvara kemudian berkata kepada Sang Buddha, "Sang Bhagawa, jika ada para manusia atau para dewa yang dapat melafal dan mengingat mantra dari Maha Karuna Dharani ini ketika menjelang kematian, semua para Buddha dari 10 penjuru akan datang dengan tangan terbuka. Mereka akan terlahirkan di tanah suci Buddha manapun yang mereka inginkan." Bodhisattva Avalokitesvara juga berkata kepada Sang Buddha, "Sang Bhagawa, jika ada siapa saja yang mampu melafal dan mengingat mantra agung dari Maha Karuna Dharani ini terjatuh ke 3 alam penderitaan, maka aku bertekad untuk tidak mencapai kebuddhaan. Jika ada siapa saja yang mampu melafal dan mengingat mantra agung dari Maha Karuna Dharani tidak dapat terlahirkan di tanah suci Buddha manapun, maka aku bertekad untuk tidak mencapai kebuddhaan. Jika ada siapa saja yang mampu melafal dan mengingat mantra agung dari Maha Karuna Dharani tidak bisa mencapai samadhi yang tak terbatas dan tidak dapat mencapai kebijaksanaan, maka aku bertekad untuk tidak mencapai kebuddhaan. Jika ada siapa saja yang mampu melafal dan mengingat mantra agung dari Maha Karuna Dharani ini tidak bisa mencapai apa saja yang dikehendakinya dalam masa kehidupannya, maka mantra ini tidak bisa dinamakan Dharani kasih sayang dari hati suci yang maha agung, kecuali kalau digunakan oleh siapa saja yang tidak budiman atau oleh siapa saja yang tidak sepenuhnya yakin. Jika ada seorang wanita yang tidak menyukai tubuhnya dan menghendaki tubuh lelaki, jika mampu melafal mantra agung dari Maha Karuna Dharani tetapi tidak dapat merubah tubuh wanitanya menjadi tubuh lelaki, maka aku bertekad untuk tidak mencapai kebuddhaan. Tetapi jika ada sedikit saja keraguan-raguan, maka keinginannya tak mungkin tercapai. Jika ada siapa saja yang mengambil tanpa izin makanan, minuman atau barang-barang milik para sangha, walaupun 1000 para Buddha muncul di dunia, dia tidak mau meminta pengampunan dan berubah, walaupun jika ia minta pengampunan, dosa-dosanya tidak dapat diampuni. Tetapi saat ini, jika mampu melafal berulang kali mantra agung dari Maha Karuna Dharani, maka dosa-dosanya akan dapat lenyap. Barang siapa yang mengambil atau menggunakan tanpa izin minuman, makanan atau barang-barang milik sangha, maka ia harus meminta pengampunan kepada para Tathagata dari 10 penjuru untuk melenyapkan dosa-dosanya. Dan ketika melafalkan berulang kali mantra agung Maha Karuna Dharani ini, para Tathagata dari 10 penjuru akan datang dan menjadi saksi, maka seluruh dosa-dosa berat dan segala rintangan akan segera lenyap. Semua karma-karma buruk dan dosa-dosa berat seperti 10 perbuatan jahat, membunuh, mencuri, selingkuh, berbohong, berkata kasar, memfitnah, bermuka dua, tamak, amarah, dan pikiran tidak benar, 5 perbuatan dosa tak terampuni, membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh arahat, melukai sang Buddha, membubarkan sangha, mencaci maki orang lain, mencaci maki ajaran dharma, melanggar astasila, melanggar sila yang lainnya, menghancurkan stupa, menghancurkan wihara, mencuri barang milik sangha, dan tidak menghormati perbuatan suci Brahma. Semua dosa-dosa itu akan dapat lenyap dengan melafal mantra agung Maha Karuna Dharani. Kecuali jika orang tersebut tidak yakin dengan mantra ini, maka dosa kecil dan karma buruk kecil sekalipun tidak dapat lenyap, apalagi dosa-dosa berat yang lainnya. Tetapi walaupun dosa-dosa berat tidak segera lenyap, pelafalan berulang akan menjadi bibit hati suci di masa mendatang. Bodhisattva Avalokitesvara kemudian berkata kepada Sang Buddha, "Para manusia dan para dewa yang mampu melafal dan mengingat mantra agung dari Maha Karuna Dharani akan mendapatkan 15 kehidupan yang baik dan tidak akan mendapatkan 15 kematian buruk. 15 kematian buruk adalah: 1. Mereka tidak akan meninggal akibat kelaparan dan kemiskinan. 2. Mereka tidak akan meninggal akibat hasil pemukulan, dipenjarakan, atau siksaan lainnya. 3. Mereka tidak akan meninggal di tangan musuh yang kejam. 4. Mereka tidak akan meninggal dalam pertempuran. 5. Mereka tidak akan meninggal akibat serangan harimau, serigala, atau binatang ganas lainnya. 6. Mereka tidak akan meninggal akibat racun dari ular, kalajengking, atau binatang beracun lainnya. 7. Mereka tidak akan meninggal akibat tenggelam atau terbakar.
8. Mereka tidak akan meninggal akibat diracuni. 9. Mereka tidak akan meninggal akibat sengatan serangga. 10. Mereka tidak akan meninggal akibat sakit jiwa. 11. Mereka tidak akan meninggal akibat tanah longsor atau tertimpa pepohonan. 12. Mereka tidak akan meninggal akibat mimpi buruk yang dikirim oleh orang atau makhluk jahat. 13. Mereka tidak akan meninggal akibat makhluk-makhluk halus atau dewa jahat. 14. Mereka tidak akan meninggal akibat penyakit ganas di sekujur tubuh mereka. 15. Mereka tidak akan meninggal akibat bunuh diri. Mereka yang mampu melafal dan mengingat mantra agung dari Maha Karuna Dharani tidak akan mengalami 15 kematian buruk dan akan mendapatkan 15 kehidupan yang baik seperti 1. Di negeri tempat kelahiran mereka akan selalu mendapati pemimpin yang baik. 2. Mereka akan selalu terlahirkan di negeri yang baik. 3. Mereka akan selalu terlahirkan pada saat yang baik. 4. Mereka akan selalu bertemu dengan kawan-kawan yang baik dan budiman. 5. Organ tubuh dan panca indera mereka selalu sempurna. 6. Hati suci mereka akan tumbuh dan berkembang sempurna. 7. Mereka tidak akan melanggar hukum. 8. Seluruh keluarga mereka akan selalu baik dan harmonis. 9. Mereka akan selalu mendapati kebutuhan sandang dan pangan yang mencukupi. 10. Mereka akan selalu dihormati dan mendapatkan pertolongan dari orang lainnya. 11. Barang-barang milik mereka tidak akan diambil atau dicuri oleh orang lain. 12. Mereka akan mendapati segalanya yang mereka inginkan. 13. Para naga, dewa, dan makhluk suci lainnya akan selalu melindungi mereka. 14. Di negeri atau tempat kelahiran mereka akan selalu bertemu Sang Buddha dan dapat mengajarkan ajaran Dharma. 15. Mereka akan mendengarkan dan mampu tercerahkan oleh inti murni ajaran Dharma yang sesuai. Siapa saja yang mampu melafal dan mengingat mantra agung dari Maha Karuna Dharani akan mendapatkan 15 kelahiran yang baik. Semua para dewa dan manusia semestinya selalu melafal dan mengingatnya tanpa rasa malas. Setelah berkata demikian, Bodhisattva Avalokitesvara bersikap anjali, berdiri di depan persamuan, memancarkan welas asih dan kasih sayang yang agung dan sempurna kepada semua makhluk. Sambil tersenyum, beliau melafalkan mantra agung dan luas, sempurna, tak terbatas, darani kasih sayang dari hati suci yang maha agung. Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokitesvaraya, Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya, Om Sarwa Abaya Sunadasya, Namo Sukirmama Arya Avalokitesvaraya Garbha, Namo Nilakanta Siri Mahabhadrasrame, Namo Nilakanta Siri Mahabhadrasrame, Sarwata Subam Ajeyam Sarwa Satwa Nama Warga, Mahadatu Dadyata, Om Awaloke Lokite Kalate, Hari Mahabodhisattva, Sarwa Sarwa Mala-mala, Masi Mahahirdayam, Guru-guru Karmam, Guru-guru Wijayati Mahawijayati, Dara-dara Darin Suraya, Cala-cala Mama Brahmara Mukti, Ehi-ehi Cinda-cinda Harsam Pracali, Basa-basam Presaya Hulu-hulu Mala, Hulu-hulu Hile Sara-sara Siri-siri Suru-suru, Bodia-bodia Bodaya-bodaya, Maitreya Dilakanta Darsinina, Payamana Swaha, Sidaya Swaha, Mahasidaya Swaha, Sidayogeswaraya Swaha, Nilakanta Swaha, Warahanayaya Swaha, Sibhasi Rambukaya Swaha, Sarwa Bahasidaya Swaha, Cakra Sidaya Swaha, Padmahastaya Swaha, Nilakanta Wikaraya Swaha, Maharsi Sankaraya Swaha, Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokitesvaraya Swaha, Om Sidyantu Mantra Padaya Swaha. Saat Bodhisattva Avalokitesvara selesai melafal mantra agung tersebut, bumi bergetar dengan 6 cara. Bunga-bungaan dan indah, langka dan sangat berharga berjatuhan dari surga langit dengan keindahan warna-warni yang memikat. Seluruh para Buddha dari 10 penjuru berbahagia, sedangkan para Dewa Mara dan para pengikut aliran luar sangat ketakutan sampai bulu kuduk mereka pun berdiri. Seluruhnya dalam persamuan berhasil mencapai beragam tahapan spiritual. Ada yang mencapai tingkat Srotapana, Sakradagamin, Anagamin, dan Arahat. Yang lainnya ada yang berhasil mencapai tingkatan bumi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan sampai tingkatan bumi ke-10. Sedangkan tak terlukiskan jumlah para makhluk yang membangkitkan hati suci mereka untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan.
Kemudian Raja Surgawi Mahabrahma bangkit dari tempat duduknya, merapikan jubahnya, bersikap ajari dan dengan hormat berkata kepada Bodhisattva Avalokiteswara, "Sungguh agung Mahasatwa, saya telah menjunjungi tak terhingga persamuan agung para Buddha dan mendengarkan tak terhitung banyaknya ajaran dharma dan mantra. Tetapi belum pernah mendengar begitu agungnya nirani kasih sayang dari hati suci yang maha agung ini. Mahasatwa, mohon berikan kami tentang ciri-ciri dari mantra ini. Kami semua bergembira untuk mendengarnya." Bodhisattva Avalokiteswara berkata kepada Raja Mahabrahma, "Demi memberikan kepentingan dan manfaat kepada semua makhluk, Anda memberikan pertanyaan ini. Sekarang, mohon dengarkan baik-baik, saya akan utarakan secara singkat." Bodhisattva Avalokiteswara kemudian berkata, "Berdasarkan hati suci yang welas asih dan kasih sayang yang maha agung, berdasarkan hati suci yang tidak membeda-bedakan, berdasarkan hati suci yang tak bergeming, berdasarkan hati suci yang bersih dan tidak terikat, berdasarkan hati suci yang berdasarkan kesenjataan, berdasarkan hati suci yang menghormati, berdasarkan hati suci yang rendah hati, berdasarkan hati suci yang tidak berbeda-beda, berdasarkan hati suci yang tidak memiliki bayangan pikiran, dan berdasarkan hati suci yang paling dalam." Saat ini semua telah mengetahuinya bahwa hati suci yang demikian adalah ciri-ciri dari mantra agung ini. Mohon semua menjalaninya dengan sesuai. Kemudian Raja Mahabrahma berkata, "Kami sekarang telah mengetahui ciri-ciri dari mantra agung ini. Mulai dari sekarang kami akan selalu melafal dan mengingatnya dan tidak akan berani melupakannya." Bodhisattva Avalokiteswara kemudian berkata, "Jika ada orang budiman, siapa saja yang mampu melafal dan mengingat mantra bertekad untuk menyeberangkan semua makhluk ke pantai pembebasan, bisa melakukan astasila secara badaniah, menumbuhkan hati suci yang tidak membeda-bedakan semua makhluk, berusaha melafal mantra agung ini tanpa rintangan, menyendiri dalam ruangan yang bersih, bersihkan badan, memakai pakaian yang bersih, memajang bendera warna-warni, dan menyalakan lampu atau lilin, memberikan persembahan kepada para Buddha atau Bodhisattva berupa wangi-wangian, bunga-bungaan, bermacam-macam makanan vegetarian, tidak menerawang, tidak memikirkan yang lain, dan melafalkan dan mengingat mantra agung ini sesuai dengan ajaran Dharma, maka Bodhisattva Surya Prabha, Bodhisattva Chandra Prabha, dan tak terhingga baiknya para dewa dan pertapa suci akan datang menjadi saksi dan membantu pelafalan menjadi lebih sempurna. Kemudian saya akan menerangi mereka dengan 1000 mata, menjaga dan membantu mereka dengan 1000 tangan. Sejak saat itu, mereka akan mampu mengetahui semua pengetahuan duniawi dan akan secara sempurna mengetahui semua ajaran, teori, atau ilmu gaib dari aliran luar, demikian pula dengan kitab-kitab Weda. Siapa saja yang mampu melafal dan mengingat mantra agung ini, mampu menyembuhkan semua 84.000 macam penyakit dunia tanpa pengecualian. Bahkan, dia mampu mengendalikan semua makhluk halus, menghancurkan para dewa mara surgawi, dan menenangkan semua pengikut aliran luar. Siapa saja yang sedang membaca kitab-kitab sutra atau sedang bermeditasi di pegunungan atau di hutan, kemudian ada dewa gunung, beragam makhluk-makhluk halus ataupun dewata datang mengganggu dan membuatnya tidak bisa berkonsentrasi, lafalkan mantra ini sekali, maka semua para makhluk-makhluk itu akan terikat. Siapa saja yang mampu melafal mantra agung ini sesuai dengan ajaran Dharma dan membangkitkan perasaan ulas asih dan kasih sayang yang murni kepada para makhluk, maka saya akan memanggil semua para dewa yang budiman, para raja naga, dan para wajar satwa untuk mengikuti dan melindungi mereka, tidak pernah meninggalkan mereka sendirian, selalu menjaga mereka sama seperti menjaga mata dan jiwa sendiri. Kemudian Bodhisattva Avalokiteswara mengucapkan syairnya, "Saya menugaskan para wajar satwa, Ucusma, Kundalin, Angkusa, dan 8 makhluk suci, Sangkara, sang kesatria perkasa, untuk selalu sang menjaga sang pelafal mantra agung. Saya menugaskan Maheswara, Narayana, Kumbiraba, dan Kapila untuk selalu menjaga sang pelafal mantra agung. Saya menugaskan para Paji, Sahasaka, para Cebut, yang budiman dan Kimnara untuk selalu menjaga sang pelafal mantra agung. Saya menugaskan para Saja Mahora, Kumbanda, Katabutana, dan Bajra untuk selalu menjaga sang pelafal mantra agung. Saya menugaskan Raja Bipagara, Witasahara yang bermoral untuk selalu menjaga sang pelafal mantra agung. Saya menugaskan Raja Brahma Sambra, 5 suku para dewa surgawi dan Raja Dewa Yama untuk selalu menjaga sang pelafal mantra agung. Saya menugaskan Dewa Sakra Dewanam Indra, Sang Raja Langit Surga Trayastrimsa, Mahadewa, Mahadewi Saraswati, dan para Wardana untuk selalu menjaga sang pelafal mantra agung. Saya menugaskan Raja Dewa Dhritarashtra,
raksasi Hariti, para dewa dan dewi yang perkasa untuk selalu menjaga sang pelafal mantra agung. Saya menugaskan Raja Dewa Wirudaka, Raja Dewa Wirupaksa, dan Raja Dewa Waisrawana untuk selalu menjaga sang pelafal mantra agung. Saya menugaskan Raja Burung Merak Emas dan 28 suku Mahapertapa Suci untuk menjaga sang pelafal mantra agung. Saya menugaskan Manibhadra dan Jenderal Pancika Pallava untuk selalu menjaga sang pelafal mantra agung. Saya menugaskan Nanda, Upananda, dan Raja Naga Sagara Ibra untuk selalu menjaga sang pelafal mantra agung. Saya menugaskan para Asura, Gandharwa, Karuna, Kimnara, dan Mahoraga untuk selalu menjaga sang pelafal mantra agung. Saya menugaskan Dewa Api, Dewa Guntur, Dewa Petir, Raja Kumbanda, dan para Pisaca untuk selalu menjaga sang pelafal mantra agung. Para dewa yang budiman, para Raja Naga dan para Dewi, bersama dengan 500 pasukan yaksa yang perkasa, mereka akan selalu menjaga sang pelafal mantra kasih sayang Maha Agung. Jika sang pelafal berada di hutan atau pedalaman tanpa penghuni, para dewa yang budiman akan selalu menjaga dan saling bergantian untuk menghapuskan rintangan dan kemalangan. Jika sang pelafal tersesat jauh di pegunungan karena melafal mantra agung ini, maka para dewa dan Raja Naga akan menjelma menjadi orang-orang budiman dan menunjukkan jalan keluarnya. Jika sang pelafal kekurangan air dan memerlukan api pada saat di pegunungan, di hutan atau di pedalaman, para Raja Naga akan melindungi dan secara gaib memberikan air dan api untuknya. Bodhisattva Avalokitesvara kemudian mengucapkan syair penghancur kemalangan yang sangat menenangkan hati. Ketika sedang berjalan di pegunungan, hutan atau di pedalaman, jika bertemu dengan harimau, segala atau binatang buas lainnya, atau bertemu dengan ular atau makhluk-makhluk yang jahat, mereka tidak akan dapat menyentuh sang pelafal ketika mendengarkan mantra ini. Ketika sedang mengarungi sungai atau lautan, naga beracun, naga banjir dan makara, yaksa, raksa, ikan atau kura-kura, semua akan mengelak ketika mendengar mantra agung ini. Ketika dihadang berbagai pertempuran, penjarahan atau berbagai kerusuhan, lafalkan mantra agung Maha Karuna dengan kesungguhan hati, perasaan kasihan akan muncul dalam hati mereka dan segera pergi. Jika ada yang ditangkap oleh penegak hukum, diikat atau dipenjarakan, lafalkan mantra agung Maha Karuna dengan kesungguhan hati, dengan perasaan kasihan sang penegak hukum membebaskannya. Jika berada di sebuah kediaman seseorang yang penuh dengan serangga beracun peliharaan, ketika akan diracuni melalui minuman, makanan atau obat-obatan, lafalkan mantra agung Maha Karuna dengan kesungguhan hati, maka racun tersebut akan berubah menjadi madu. Jika seorang ibu yang akan segera melahirkan, makhluk halus jahat datang untuk menghalangi dan memberikan penderitaan yang sangat, lafalkan mantra agung Maha Karuna dengan kesungguhan hati, mereka akan pergi dan kelahiran pun akan berjalan lancar. Jika naga kejahatan atau makhluk halus menebar penyakit, menebarkan racun kejahatan, manusia menderita demam dan akan segera meninggal, lafalkan mantra agung Maha Karuna dengan kesungguhan hati, demam akan segera berakhir dan usia mereka akan bertambah. Jika naga kejahatan atau makhluk halus penyebar penyakit, menebarkan epidemik, manusia menderita pembengkakan, abses, sariawan dan pendarahan, lafalkan mantra agung Maha Karuna dengan kesungguhan hati, ludahi abses atau luka tersebut 3 kali, maka abses atau luka akan segera sembuh. Jika ada orang-orang jahat yang memiliki pikiran-pikiran tidak bermoral, menyebabkan kebencian dengan mengirim mimpi buruk, makhluk halus dan kutukan kepadamu, lafalkan mantra agung Maha Karuna dengan kesungguhan hati, dan semua kiriman jahat dan kutukan akan kembali ke pengirimnya semula. Ketika ajaran Dharma akan segera lenyap, dunia penuh kejahatan dan kekacauan, pikiran seksual manusia bagaikan kobaran api, pikiran mereka penuh dengan fantasi, tidak tahu mana yang benar mana yang tidak. Mereka melakukan perselingkuhan di luar pengetahuan pasangannya dan hanya memikirkan seks sepanjang hari dan malam tanpa ada akhirnya. Jika mereka bisa melafalkan mantra agung Maha Karuna dengan kesungguhan hati, kobaran api seksual akan padam dan pikiran-pikiran yang tidak benar pun lenyap. Jika saya mengulas semua kekuatan mantra agung ini secara menyeluruh, walau satu kalpa pun tidak akan cukup untuk mengulasnya. Bodhisattva Avalokitesvara kemudian berkata kepada Mahabrahma, lafalkan mantra agung ini 5 kali, buatkan kalung dari benang atau tali 5 warna, kemudian lafalkan mantra agung ini 21 kali, simpulkan 21 kali dan kalungkan. Mantra ini telah diucapkan oleh para Buddha Tathagata yang lampau sebanyak pasir dari 9,9 miliar sungai Gangga. Para Buddha,
Tathagata tersebut mengucapkan mantra agung ini untuk para bodhisattva yang sedang mengembangkan Satparamita tapi belum sempurna agar mereka cepat berhasil. Untuk mereka yang belum mengembangkan hati suci, agar hati suci mereka segera muncul. Untuk para Sravaka yang belum mencapai tahapan spiritual, agar cepat mencapainya. Untuk para dewa dan bertapa suci dalam Trisahasa Bahasa Lokadatu yang belum membangkitkan hati suci yang paling agung Anuttara Samyaksambodhi, agar mereka membangkitkannya. Untuk semua makhluk yang belum mencapai akar keyakinan dalam Mahayana, dengan kekuatan Maha Agung mantra agung ini, bibit hati suci Mahayana dan tunas hati suci Dharma akan tumbuh berkembang. Dengan kekuatan kebijakan, ulas asih dan kasih sayangku, semua apa yang mereka perlukan akan terpenuhi. Untuk semua makhluk dari 3 alam kesengsaraan yang hidup di belahan dunia kegelapan dari Trisahasa Mahasasa Lokadatu, jika mereka mendengar mantra agung ini, semua akan dapat bebas dari penderitaan. Untuk kepada para bodhisattva yang belum mencapai bumi pertama, agar dapat mencapai dengan cepat dan bahkan mencapai tingkatan bumi ke-10 dan mencapai kebudayaan dengan ciri-ciri 32 ciri kesempurnaan dan 80 ciri tambahan. Jika seorang Sravaka mendengar mantra agung ini sekali saja, jika ia melafal dan menulis mantra agung ini, dan jika ia menenangkan diri dengan pikiran bersih sesuai dengan ajaran Dharma, maka ia akan mencapai 4 tingkatan kesucian dengan mudah walaupun ia tidak sengaja mencarinya. Andaikan semua gunung, sungai, tebing dan lautan di seluruh Trisahasa Mahasasa Lokadatu dapat dimasak, Gunung Sumeru dan Gunung Cakrawada Parwata dapat dikoncangkan dan dihaluskan menjadi bubuk, semua makhluk berjumlah yang demikian banyaknya akan dapat membangkitkan hati suci dengan kekuatan mantra agung ini. Jika ada siapa saja menginginkan apa saja dalam kehidupan saat ini, ia harus melakukan asasila dan selalu melafal mantra agung ini selama 21 hari, maka semua keinginannya pasti akan terpenuhi. Dari kehidupan lampau yang paling awal sampai dengan kehidupan yang paling akhir di masa mendatang, semua karma-karma buruknya akan dapat dilenyapkan. Dalam Trisahasa Mahasasa Lokadatu, semua para Buddha, Bodhisattva, Brahma, Sakra Dewa 6 Indra, para Dewa Catur Maharaja Loka, Pertapa Suci, Raja Naga, semua akan menjadi saksi. Jika ada manusia atau makhluk surgawi yang melafal dan mengingat mantra agung ini sedang membersihkan diri di sungai atau di pesisir pantai, dan ada makhluk di sekitarnya yang terkena percikan air pemandiannya, maka semua dosa-dosa berat mereka akan dapat lenyap dan terlahirkan di tanah suci di 10 penjuru. Mereka akan terlahirkan secara spontan dari teratai-teratai suci dan tidak akan terlahir dari kandungan, kelebapan atau dari telur. Bayangkan berapa besar jasa dan pahala bagi sang pelafal mantra agung. Jika sang pelafal mantra agung sedang berjalan, angin menerpa rambut dan pakaiannya. Jika ada makhluk sekitarnya yang terkena hembusan angin tersebut, maka seluruh rintangan dan karma buruk akan lenyap. Tidak akan mendapatkan karma dari 3 alam penderitaan dan seringkali terlahirkan di depan para Buddha. Tak terbayangkan berapa besar jasa, pahala dan buah hasil kebajikan sang pelafal mantra agung. Jika sang pelafal mantra agung berkata apa saja, tidak peduli baik atau buruk, akan selalu terdengar seperti suara agung Dharma bagi semua mara, pengikut aliran luar, dewa, naga dan makhluk halus. Mereka akan menghormati sang pelafal mantra agung sama halnya seperti menghormati sang Buddha. Dan kepada sang pelafal mantra agung, kita semua sudah seharusnya tahu bahwa ia adalah tubuh dari tubuh-tubuh para Buddha, karena ia dipuji oleh para Buddha sebanyak pasir dari 9,9 miliar sungai Gangga. Kita sudah seharusnya tahu bahwa ia adalah tubuh dari sinar-sinar suci, karena ia dipancarkan oleh sinar para Buddha. Kita sudah seharusnya tahu bahwa ia adalah tubuh dari ulas asih dan kasih sayang, karena ia selalu menolong semua makhluk dengan mantra agung ini. Kita sudah seharusnya tahu bahwa ia adalah tubuh dari ajaran Dharma Agung, karena mantra agung ini berisikan semua pintu-pintu kemantraan. Kita sudah seharusnya tahu bahwa ia adalah tubuh dari dhyana dan samadhi, karena ratusan dari ribuan samadhi sering dialaminya. Kita sudah seharusnya tahu bahwa ia adalah tubuh dari kesunyataan, karena ia melihat semua makhluk dengan kebijaksanaan yang berdasarkan kesunyataan. Kita sudah seharusnya tahu bahwa ia adalah tubuh dari keberanian, karena ia selalu dijaga oleh para naga, dewa, dan makhluk suci. Kita sudah seharusnya tahu bahwa ia adalah tubuh dari bahasa agung, karena suara mantra agung keluar tanpa henti dari mulutnya. Kita sudah seharusnya tahu bahwa ia adalah tubuh dari kediaman kekal, karena 3 kemalangan dan 3 kalpa jahat tidak dapat menyentuhnya.
Kita sudah seharusnya tahu bahwa ia adalah tubuh dari kebebasan karena Mara dan pengikut aliran luar tidak dapat menahannya. Kita sudah seharusnya tahu bahwa ia adalah tubuh dari Raja Pengobatan karena ia selalu menyembuhkan makhluk dengan mantra agung ini. Kita sudah seharusnya tahu bahwa ia adalah tubuh dari kekuatan gaib karena ia dapat dengan bebas mengarungi dunia para Buddha. Pujian dari jasa, pahala dan kemuliaan dari para pelafal mantra agung adalah sangat tak terbatas. Orang budiman, jika ada yang lelah dengan penderitaan duniawi dan menginginkan kebahagiaan dari kehidupan yang panjang, dia harus menetap di tempat yang sunyi dan bersih, buatkan batasan suci, lafalkan mantra agung pada pakaian, minuman, makanan, wangi-wangian atau obat-obatan sebanyak 108 kali sesuai dengan ajaran Dharma, maka keinginannya akan tercapai. Cara membuat batasan suci adalah lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali ditujukan kepada sebuah pisau, kemudian gunakan pisau untuk membuat batasan suci. Atau lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali ditujukan kepada air bersih secukupnya, kemudian percikan air untuk membuat batasan suci. Atau lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali ditujukan kepada beberapa biji tantuba, kemudian tebarkan untuk membuat batasan suci. Atau lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali, kemudian buatkan batasan suci dengan imajinasi pikiran. Atau lafalkan mantra agung ini sebanyak 21 kali ditujukan kepada abu dupa dan gunakan untuk membuat batasan suci. Atau lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali ditujukan kepada tali 5 warna dan buatkan batasan atau lingkaran suci di tanah atau lantai dengan menggunakan tali tersebut. Semua cara tersebut bisa digunakan. Jika ia yakin dan menerima mantra agung sesuai dengan ajaran Dharma, maka ia akan mendapatkan buah hasilnya. Jika siapa saja bisa mendengar nama dari mantra agung ini, dosa-dosa hasil kehidupan lampau tak terukur kalpa-kalpa lamanya dapat lenyap. Bayangkan berapa besar karma kebaikan bagi sang pelafal mantra agung. Jika siapa saja mampu melafal dan mengingat mantra agung ini, kita semua seharusnya tahu bahwa ia telah memberikan persembahan dan menjaga para Buddha tak terhitung banyaknya dan telah menanam banyak akar kebajikan. Jika ia mampu melafal dan mengingat mantra agung sesuai dengan ajaran Dharma untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan, kita semua semestinya tahu bahwa ia memiliki hati suci yang maha welas asih dan akan segera menjadi Buddha. Jika ia melafalkan mantra agung kepada semua makhluk yang dilihatnya, membuat mereka mendengarnya sebagai sebab awal pencapaian hati suci, maka jasa dan pahalanya sungguh tak terlukiskan, tak terbatas, dan tidak akan habis dipuji atau diagungkan. Jika ia dapat dengan hati yang tulus menjalankan astasila, minta pengampunan semua dosa-dosa masa lampau dengan mewakili semua makhluk, juga minta pengampunan akan dosa-dosanya sendiri selama kalpa-kalpa yang tak terhitung, lafalkan mantra agung ini dan jangan biarkan suara lafalan terhenti. Maka ia akan mencapai 4 tingkat kesucian di kehidupan ini. Jika ia memiliki bakat dan kebijaksanaan dalam ajaran Dharma dan menguasai berbagai kebijakan dalam penglihatan Dharmanya, maka pencapaian tingkatan dasa bumi tidak akan terlalu sulit baginya. Apalagi dengan pencapaian kemakmuran duniawi yang sungguh mudah didapat, semua keinginannya pasti terpenuhi. Jika ia ingin menguasai makhluk halus, maka ia harus mencari tulang kepala di dalam hutan, bersihkan dan buatkan altar suci mandala di depan rupang Bodhisattva Avalokitesvara tangan 1000 dan 1000 mata, berikan persembahan berupa wangi-wangian, bunga-bungaan, minuman dan makanan vegetarian, maka setelah 7 hari, makhluk halus itu akan datang dan mematuhinya. Jika ia ingin menguasai keempat dewa Caturmaharaja Loka, maka ia harus melafalkan mantra agung ditujukan kepada dupa kayu cendana dan kemudian dinyalakan. Maka ia akan mendapat hasilnya berkat kekuatan kasih sayang dan tekad bodhisattva yang agung dan kekuatan mantra agung yang sungguh luas dan sakti. Sang Buddha Tathagata kemudian berkata kepada Ananda, jika sang raja atau pemimpin negeri dapat menjalankan negeri berdasarkan hukum yang benar, memperjuangkan hak rakyat dan melindungi hak kehidupan binatang, tidak bertindak tidak adil terhadap siapa saja, tidak menyalahkan rakyat, selama 7 hari dan 7 malam, menjaga pikiran dan badan dengan tulus dan tidak malas, dengan bersikap demikian melafal dan mengingat mantra agung kasih sayang dari hati suci yang maha agung, maka seluruh bencana akan lenyap. 5 jenis tanaman pangan akan tumbuh subur dan rakyatnya akan hidup damai dan bahagia. Jika sebuah negeri sering diserang oleh musuh dari berbagai negeri yang lain, rakyat tidak merasa aman, para pejabat berkhianat, penyakit menular di mana-mana,
hujan dan kemarau menjadi tidak seimbang dan kacau, atau bahkan sampai matahari dan bulan pun tidak dapat memberi manfaat, ketika bencana tersebut tiba, rakyat dengan semestinya membuat patung Bodhisattva Avalokitesvara tangan 1000 dan 1000 mata yang memandang ke arah barat, berikan persembahan dengan tulus hati berupa wangi-wangian, bunga-bungaan, bendera warna-warni, payung-payung berharga atau makanan dan minuman vegetarian, ratusan rasa, dan selama 7 hari 7 malam, jika sang raja atau pemimpin dapat menjaga badan dan pikiran dengan tulus dan tidak malas, dengan bersikap demikian, melafal dan mengingat kalimat agung dari mantra agung, maka para musuh akan melunak dan kembali ke negerinya masing-masing dan tidak akan mengganggu kembali. Negeri-negeri tersebut akan saling berhubungan dan akan memiliki hubungan yang erat. Para pangeran dan pejabat akan setia. Ratu dan tuan putri dan para pekerja istana juga akan menjadi setia terhadap sang raja atau pemimpin. Negara dan makhluk halus akan melindungi negeri, hujan akan turun sesuai dengan saatnya, tanaman akan berbuah lebat dan rakyat akan berbahagia. Jika ada siapa saja dalam keluarga yang menderita penyakit yang sangat serius, atau jika ratusan berbagai jenis makhluk halus mencoba menghancurkan seluruh keluarga, atau ada orang-orang jahat berkeinginan untuk berbuat jahat kepada keluarga tersebut, atau seluruh keluarga menjadi tidak rukun, mereka semestinya membuat altar mandala di depan patung Bodhisattva Avalokitesvara tangan 1000 dan 1000 mata, kemudian sebutkan nama Bodhisattva Avalokitesvara dengan ketulusan hati yang mendalam, kemudian lafalkan mantra agung ini 1000 kali, maka seluruh kemalangan akan lenyap. Seluruh keluarga akan hidup damai selamanya. Ananda bertanya kepada Sang Buddha, Sang Bagawa, apa nama mantra agung tersebut? Bagaimana menerima dan menjaganya? Sang Buddha menjawab, mantra agung ini memiliki banyak nama. Salah satunya ialah luas maha sempurna. Nama yang lainnya ialah kasih sayang yang luas dan tak terhalang. Nama yang lainnya ialah kasih sayang. Nama yang lainnya adalah Dharani penyambung kehidupan. Nama yang lainnya ialah Dharani penghalau kehidupan yang buruk. Nama yang lainnya ialah Dharani penghancur karma buruk penghalang. Nama yang lainnya ialah Dharani mutiara pemberi segala keinginan. Nama yang lainnya ialah Dharani kebebasan sesuai dengan keinginan hati. Nama yang lainnya ialah Dharani pencapaian tingkatan atas dengan cepat. Demikianlah nama-nama mantra agung ini yang kau harus ingat dan menjaganya. Kemudian Ananda bertanya kepada Sang Buddha, Sang Bagawa, siapa nama Bodhisattva Mahasatwa yang sungguh baik memberi ajaran kepada kita tentang mantra agung ini? Sang Buddha menjawab, Bodhisattva ini bernama Avalokitesvara, makhluk agung yang tak terbatas, juga dikenal dengan nama 1000 mata terang. Orang budiman, Bodhisattva Avalokitesvara memiliki kekuatan agung yang tidak terbayangkan. Kalpa-kalpa tak terhitung yang lalu, ia telah menjadi seorang Buddha yang bernama Buddha Dharma Suci Terang Benderang Tathagata. Karena kekuatan tekad kasihnya yang agung untuk memanggil semua para bodhisattva untuk memberi ketenangan dan kebaikan kepada semua makhluk, ia muncul sebagai bodhisattva. Engkau semuanya, termasuk para bodhisattva Brahma, Dewa Trayastrimsa, naga dan makhluk suci sudah semestinya menghormati beliau dan lafalkan namanya dengan tulus, maka semuanya akan mendapatkan jasa, pahala, karma baik yang tak terbatas, dan dosa-dosa yang tak terhingga akan lenyap. Pada akhir kehidupan akan terlahir di tanah suci Buddha Amitabha Tathagata. Sang Buddha kemudian berkata kepada Ananda, mantra agung yang telah diucapkan oleh Bodhisattva Avalokitesvara adalah benar, sejati dan sempurna. Jika berkeinginan untuk mengundang Sang Bodhisattva, maka lafalkan mantra agung ini sebanyak 21 kali, ditujukan kepada sebuah dupa gugula dan kemudian dinyalakan, maka Sang Bodhisattva akan muncul. Jika dipengaruhi oleh jiwa kucing, carikan tulang kepala kucing yang sudah mati, bakar sampai menjadi abu, campurkan abu dengan tanah liat yang bersih, dibadatkan dan dibentuk sehingga serupa bentuk kucing. Di depan patung Bodhisattva Avalokitesvara tangan 1000 dan 1000 mata, lafalkan mantra agung sebanyak 108 kali ditujukan ke sebuah pisau tajam, dan model kucing tersebut mulai dipotong hingga 108 potongan dengan melafal dan menyebutkan namanya setiap kali memotong, maka jiwa kucing tersebut akan pergi dan tidak akan kembali. Jika digigit serangga beracun, campurkan bubuk dupa karpura dengan dupa gugula dengan jumlah yang sama, tambahkan 1 mangkuk air sumur murni, dimasak dan disaring, kemudian lafalkan mantra agung sebanyak 108 kali, ditujukan kepada hasil ramuan di depan patung Bodhisattva Avalokitesvara tangan 1000 dan 1000 mata. Hasil ramuan kemudian diminum, maka penyakit pun akan sembuh. Jika digigit oleh ular atau kalajengking,
Lafalkan mantra agung sebanyak 7 kali ditunjukkan kepada bubuk jahe, kemudian oleskan bubuk di sekitar gigitan, maka luka akan segera sembuh. Jika seseorang berkeinginan untuk berbuat jahat terhadapmu karena dendam dan kebencian, engkau harus mencari tanah liat yang bersih, atau tepung, atau lilin, dan dibentuk tubuh orang tersebut di depan patung Bodhisattva Avalokitesvara. Lafalkan mantra agung sebanyak 108 kali ditujukan kepada pisau yang tajam, kemudian bentuk tubuh tadi dipotong 108 kali, tiap potong dibacakan mantra sekali dan sebutkan namanya sekali, dan bakar semuanya 108 potongan. Maka orang tersebut akan menjadi bahagia, akan menghormatimu, dan menjadi sahabatmu selama akhir hayatnya. Jika engkau mendapat penyakit mata rabun atau kebutaan, atau berwarna keputihan atau kemerahan, carikan buah haritaki, buah amala, dan buah vihetaki. Tumbuk semua menjadi halus. Sewaktu menembuk harus dijaga kesuciannya. Jangan sampai dilihat oleh wanita yang baru melahirkan, atau oleh seekor anjing, atau seekor babi, dan lafalkan nama Buddha. Campurkan bubuk dengan susu atau susu ibu. Susu harus dari ibu anak lelaki. Ketika selesai, di depan patung Bodhisattva Avalokitesvara tangan 1000 dan 1000 mata, lafalkan mantra agung sebanyak 1008 ditujukan kepada hasil ramuan tersebut. Kemudian, oleskan kepada mata yang sakit selama 7 hari penuh. Diam dalam ruangan yang hening dan jangan terkena angin. Maka mata akan segera sembuh, warna keputihan atau kemerahan akan hilang, dan penglihatan pun menjadi tajam. Jika terinfeksi oleh demam tak kunjung hilang, lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali ditujukan kepada kulit harimau, macan tutul atau serigala. Selimutkan kulit tersebut ke sekujur tubuh, maka demam pun akan segera turun. Kulit singa merupakan pilihan yang paling baik. Jika seseorang digigit oleh ular, ambil kotoran telinga sang pasien, lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali ditujukan kepada kotoran telinga tersebut. Letakkan pada luka bekas gigitan, maka luka akan segera sembuh. Jika kejahatan melanda hati, sungguh merana hingga berkeinginan untuk mengakhiri kehidupannya, maka carikan gam dari pohon persik sebesar buah persik, campurkan 1 mangkuk air yang bersih, kemudian dimasak dan diambil sarinya ke dalam setengah mangkuk. Lafalkan mantra agung sebanyak 7 kali ditujukan kepada mangkuk ramuan tersebut. Kemudian diminum semuanya, maka penyakit akan sembuh. Ramuan ini tidak boleh diracik oleh seorang wanita. Jika engkau dipengaruhi oleh makhluk halus, lafalkan mantra agung ini sebanyak 21 kali ditujukan kepada dupa gugula, kemudian dinyalakan dan dihisapkan ke hidung. Kemudian, buatkan 7 pil dari dupa gugula masing-masing sebesar feses kelinci. Lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali, maka engkau akan sembuh kembali. Hati-hati untuk tidak mengkonsumsi obat-obat bius atau minuman beralkohol, tidak memakan makanan dan hewani atau memakan 5 jenis bawang-bawangan atau sejenisnya, dan jangan melukai orang lain. Jika menjumpai manasila, campurkan dengan biji buah monster yang putih dan garam yang terbuat dari air bunga yang mengandung 21 biji monster putih. Kemudian lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali ditunjukkan kepada campuran tersebut, kemudian dibakar di bawah ranjang pasien. Maka makhluk halus itu akan pergi, tidak berani untuk tinggal lebih lama. Untuk yang menderita masalah pendengaran, lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali ditujukan kepada minyak wijen dan teteskan ke dalam telinga, maka penyakit akan sembuh. Jika seseorang menderita penyakit lumpuh, hidung seakan tertutup, kaki dan tangan tidak dapat digerakkan, maka engkau harus mencampur minyak wijen dengan rempah-rempah dari kayu hijau, kemudian dimasak dan lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali, kemudian dioleskan ke sekujur tubuh, maka penyakit akan selamanya berakhir. Cara yang lain, lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali ditujukan kepada feses sapi yang murni, kemudian oleskan ke sekujur tubuh, maka penyakit akan sembuh. Untuk masalah kehamilan, lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali ditujukan kepada minyak wijen dan dioleskan di hidung dan di pintu kelahiran, maka sang ibu akan lancar melahirkan. Jika bayi meninggal di dalam perut, carikan 1 bungkus herbal dari dedaunan mint, campurkan dengan 2 mangkuk air bersih, kemudian dimasak, disaring ke dalam 1 mangkuk. Lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali ditujukan kepada mangkuk ramuan tersebut, kemudian diberikan kepada sang pasien. Maka janin akan keluar dan sang ibu tidak akan menderita. Jika plasenta bayi tidak keluar, berikan obat itu kembali, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Jika engkau menderita penyakit jantung, sering merasakan kesakitan,
Ini dinamakan penyakit kematian lepas. Carikan dupa vetiver dengan ujung yang sempurna, lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali ditujukan kepada dupa tersebut, kemudian dikunyah dan ditelan sedikit atau banyak. Sampai saatnya akan muntah-muntah atau diare, maka penyakit tersebut akan sembuh. Jangan memakan 5 macam bawang-bawangan, jangan makan daging, dan jangan meminum alkohol atau sejenisnya. Jika terbakar api, lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali ditujukan kepada feses sapi hitam. Kemudian pelan-pelan dioleskan di atas luka bakar, maka penderitaan akan membaik. Jika terinfeksi cacing hati, lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali ditujukan kepada setengah mangkuk urin dari kuda putih dan diminum, maka penyakit akan sembuh. Jika penyakit sangat serius, ambil sampai dengan 1 mangkuk, maka cacing-cacing hati akan keluar seperti tali-tali yang saling terikat. Untuk sakit ujung kuku, carikan beberapa daun rumput-rumputan, dihaluskan dan diambil sarinya. Lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali ditujukan kepada ramuan tersebut. Kemudian dioleskan di bagian yang sakit, tarik akar kuku yang sakit, maka sakit akan segera sembuh. Jika mata digigit lalat, carikan feses keledai yang masih segar, saringkan dan diambil isi cairannya. Lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali ditujukan kepada cairan tersebut. Teteskan ke mata yang terjangkit saat akan tidur, maka penyakit akan segera sembuh. Jika terserang sakit perut, campurkan air sumur murni dengan garam yang terbuat dari air bunga yang mengandung 21 biji monster putih untuk dibuatkan 21 butiran. Lafalkan mantra agung ditujukan kepada butiran ramuan tersebut, telan setengah mangkuk butiran ramuan, maka penyakit akan segera sembuh. Untuk penyakit mata merah, neoplasma, atau katarak, coba carikan beberapa daunan berberi, haluskan dan diambil sarinya. Lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali ditujukan kepada ramuan tersebut, letakkan 1 koin tembaga ke dalam ramuan 1 malaman. Lafalkan mantra agung sebanyak 7 kali atau lebih, teteskan ke mata, maka penyakit akan sembuh. Jika seseorang sedang ketakutan, tidak merasa tentram pada waktu malam hari, atau ketakutan sewaktu memasuki dan meninggalkan rumah, buatkan kalung dari benang atau tali berwarna putih. Kemudian lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali ditujukan kepada kalung tersebut. Buatkan simpul sebanyak 21 kali dan dikalungkan. Maka ketakutan akan segera lenyap, bukan hanya ketakutan, bahkan dosa-dosanya pun akan lenyap. Jika siapa saja mendapati kemalangan dalam keluarganya, carikan cabang-cabang pohon jambu, potong sebanyak 1008 potongan, oleskan ghee dan madu pada masing-masing ujungnya, lafalkan mantra agung sekali, kemudian potongan dibakar. Lakukan proses tersebut sebanyak 1008 kali. Maka kemalangan akan segera lenyap. Ritual tersebut harus dilakukan di depan patung Sang Buddha. Jika engkau melafalkan mantra agung sebanyak 21 kali ditujukan kepada potongan kain berwarna putih, kemudian diikat di lengan kanan, maka engkau akan selalu menang dalam perdebatan di semua tempat perdebatan. Jika engkau mencari beberapa cabang berdaun dari pohon berberi, kemudian dipotong menjadi 1008 potongan, oleskan ghee putih dari susu sapi asli dan madu di ujung potongan, lafalkan mantra agung ditujukan kepada tiap potongan kemudian dibakar. Lakukan proses demikian untuk tiap 1008 potongan, lakukan 3 kali seharinya selama 7 hari, maka sebagai ahli mantra agung, engkau akan menyadari kebijaksanaan agung dengan sendirinya. Jika engkau ingin menguasai makhluk halus yang sangat kuat dan perkasa, carikan beberapa kayu wance. Lafalkan mantra agung sebanyak 49 kali ditujukan kepada kayu-kayu tersebut, oleskan ghee dan madu pada kayu-kayu tersebut dan kemudian dibakar semua. Jika engkau mengisi bezor sebanyak 1 bungkus penuh yang terbuat dari batu permata biru, kemudian di depan patung Bodhisattva Avalokiteshvara yang Maha Pengasih, lafalkan mantra agung sebanyak 108 kali ditujukan kepada botol tersebut, oleskan bezor kepada sekujur badan, kemudian oleskan 1 titik di kening, maka para dewa, naga, makhluk halus, manusia atau bukan manusia, semua akan merasa senang. Jika diborgol atau dipenjara, cari feses dari burung merpati putih. Lafalkan mantra agung sebanyak 108 kali ditujukan kepada feses tersebut, oleskan pada tangan dan pegang borgol dan kunci, maka borgol dan kunci akan terbuka dengan sendirinya. Jika sepasang suami istri tidak rukun dan harmonis, keadaannya seperti air dan api, carikan bulu bagian belakang dari unggas. Di depan patung Bodhisattva Avalokiteshvara yang Maha Pengasih, lafalkan mantra agung sebanyak 1008 ditujukan kepada bulu-bulu tersebut dan berikan kepada kedua pasangan itu untuk dipakai. Maka pasangan suami istri tersebut akan berbahagia dan saling menghormati dan mencintai satu dengan lainnya sampai akhir hayatnya.
Jika biji-bijian dan buah-buahan diserang dan dimakan oleh serangga, carikan abu bersih atau pasir bersih atau air bersih. Lafalkan mantra agung ditujukan kepada abu atau pasir atau air tersebut, taburkan di sekeliling kebun dan pada tunas-tunas yang baru tumbuh, maka serangga akan pergi. Jika engkau memercikan air mantra pada pohon buah-buahan, maka serangga tidak akan berani memakan buah-buahan tersebut. Untuk mencari kekayaan, kemakmuran atau segala kebutuhan hidup, gunakan mudra batu permata pengabul keinginan. Untuk mencapai kehidupan yang stabil dalam segala kondisi yang tidak stabil, gunakan mudra pasa. Untuk segala macam penyakit perut, gunakan mudra mangkok berharga. Untuk mengalahkan semua jenis makhluk halus, gunakan mudra pedang berharga. Untuk mengalahkan semua dewa marah dan dewata, gunakan mudra wajra. Untuk mengalahkan semua musuh, gunakan mudra wajra alu. Untuk melenyapkan semua rasa takut dalam segala situasi, gunakan mudra abayam dada. Untuk menyembuhkan mata rabun, gunakan mudra mani intisari surya. Jika seseorang menderita kepanasan, untuk melenyapkannya, gunakan mudra mani intisari candra. Untuk mencapai jabatan yang lebih baik, gunakan mudra busur berharga. Untuk bertemu dengan semua sahabat budiman secepat mungkin, gunakan mudra panah berharga. Untuk menyembuhkan semua penyakit dalam tubuh, gunakan mudra daun willow. Untuk melenyapkan semua halangan dan kemalangan dalam tubuh, gunakan mudra sapu putih. Untuk hubungan baik antar anggota keluarga, gunakan mudra vas berharga. Untuk menghindari harimau, serigala rubah, macan tutul, atau binatang sejenisnya, gunakan mudra tameng. Untuk selalu merasa damai dan tentram, gunakan mudra kapak dan beliung. Untuk menguasai manusia baik lelaki atau wanita, gunakan mudra gelang giok. Untuk segala jasa dan pahala, gunakan mudra teratai putih. Untuk kelahiran di tanah suci para Buddha di 10 penjuru, gunakan mudra teratai biru. Untuk kebijaksanaan agung, gunakan mudra cermin berharga. Untuk bertemu dengan semua para Buddha di 10 penjuru, gunakan mudra teratai nila. Untuk menjumpai harta berharga di bawah tanah, gunakan mudra tabung berharga. Untuk mencapai keabadian para pertapa suci, gunakan mudra 5 awan berwarna-warni. Untuk kelahiran di surga Brahma, gunakan mudra botol penyiram. Untuk kelahiran di istana surgawi, gunakan mudra teratai merah. Untuk menghalau orang yang berkhianat di tempat yang jauh, gunakan mudra tombak berharga. Untuk memanggil semua para dewata yang budiman, gunakan mudra sangkakala berharga. Untuk menguasai semua makhluk halus, gunakan mudra tongkat tengkorak. Untuk meminta para Buddha di 10 penjuru untuk datang dan mengusapkan kepala, gunakan mudra mala. Untuk mendapatkan suara Brahma Agung, gunakan mudra lonceng berharga. Untuk memiliki kelancaran dalam berbicara, gunakan mudra segel berharga. Untuk selalu dijaga oleh para dewa dan raja naga yang budiman, gunakan mudra kusinagara kait besi. Untuk melindungi semua makhluk dengan welas asih, gunakan mudra tongkat perak. Untuk membuat semua makhluk saling menghargai dan mengasihi, gunakan mudra anjali. Untuk kelahiran di sisi Sang Buddha selamanya, gunakan mudra nirmana Buddha. Untuk kelahiran di istana para Buddha selamanya dan tidak pernah terlahir dari kandungan, gunakan mudra nirmana istana. Untuk mendapatkan kepandaian dalam ilmu pengetahuan, gunakan mudra sutra berharga. Jika engkau menginginkan dalam kehidupan saat ini sampai dengan kehidupan di masa depan, saat pencapaian kebudaan, engkau tidak ingin lepas dari hati suci, gunakan mudra roda emas tak berhenti berputar. Jika engkau menginginkan para Buddha dari 10 penjuru tiba mengusap dan meramalkan pencapaian kebudaan di masa mendatang, gunakan mudra nirmana Buddha di atas kepala. Untuk buah-buahan, melon, dan berbagai sayur mayur, gunakan mudra anggur. Masih ribuan mudra yang belum dijelaskan, saya hanya memberitahukan sebagian saja. Bodhisattva Surya Prabha kemudian mengucapkan mantra untuk pelafal mantra kasih sayang dari hati suci yang maha agung untuk perlindungan. Namo Buddha Kunami, Namo Dharma Mahadi, Namo Sanghatayeni, Dribubi Satwa Yam Namo. Mantra ini dapat melenyapkan semua dosa dan menghalau makhluk jahat termasuk bencana alam. Jika seseorang dapat melafal darani ini dengan membungkuk hormat di depan para Buddha 3 kali seharinya, maka di masa mendatang akan mendapatkan tubuh dan wajah yang rupawan.
Candraprabha Bodhisattva juga mengucapkan derani untuk melindungi sang pelafal. Sumdidi tuzuza ajamidi uduza sumkiza bolaidi jemijaza uduza kuladiza kimoza swaha. Lafalkan mantra ini 5 kali, buatkan kalung mantra dari tali atau benang 5 warna. Kemudian gunakan pada yang sakit. Mantra ini telah diucapkan oleh para Buddha masa lampau sebaik pasir dari 40 sungai Gangga. Saat ini telah aku ucapkan untuk melindungi para pelafal mantra agung, untuk menghalau rintangan dan kemalangan, untuk menyembuhkan semua penyakit serius dan melenyapkan semua penderitaan, untuk menyempurnakan semua ajaran Dharma, untuk melenyapkan rasa takut. Sang Buddha kemudian berkata kepada Ananda, engkau harus menerima dan mengingat derani kasih sayang Maha Agung ini dengan ketulusan hati, sebarluaskan ke seluruh Jambudipa dan jangan pernah membiarkannya lenyap. Derani ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada semua makhluk di 3 alam kehidupan. Semua makhluk yang menderita sakit dapat menggunakan derani ini untuk penyembuhan. Pohon kering pun dapat tumbuh cabang, bunga dan buah-buahan jika seseorang melafal derani agung. Jika ditujukan kepada pohon tersebut, maka tidak akan mungkin jika semua penyakit semua makhluk tidak dapat disembuhkan oleh darani ini. Orang yang budiman, kekuatan luar biasa dari darani ini sungguh tak terbayangkan, dan pujian agung tidak akan dapat melukiskannya secara penuh dan sempurna. Jika seseorang tidak menanam akar kebaikan sejak masa kehidupan yang sangat lampau, ia tidak akan mampu mendengar walau hanya nama dari darani ini, apalagi untuk dapat membacanya. Engkau semua dalam persamuan ini, baik para dewa, manusia, naga, dan makhluk halus harus berbahagia mendengarkan pujianku. Perkataan yang menjelekkan darani ini berarti sama dengan menjelekkan para Buddha sebanyak pasir dari 9,9 miliar sungai Gangga. Jika ada siapa saja yang merasa ragu atau tidak mempercayai darani ini, kita semua seharusnya tahu bahwa ia benar-benar kehilangan manfaat besar selamanya. Selama miliaran kalpa, ia akan jatuh ke alam penderitaan dan tidak dapat membebaskan diri. Ia tidak akan dapat bertemu para Buddha dan tidak dapat membebaskan diri. Ia tidak akan dapat bertemu para Buddha, tidak akan dapat mendengar ajaran Dharma, dan tidak akan dapat bertemu Sangha. Setelah mendengar Sang Buddha Sakyamuni Tathagata mengagungkan darani ini, semuanya dalam persamuan agung, para Bodhisattva, Mahasatwa, Wajrasattva, Brahma, Dewa Sakra, para Dewata, 4 Dewa Catur Maharaja Loka, naga, dan para makhluk halus semuanya merasa bahagia. Mereka menerima ajaran Dharma ini dengan penuh hormat dan langsung menjalankannya.